Ini langsung kita mulai aja ya. Oke. Nah, sekarang yang bakalan kita bahas itu ada EYD. Kenapa EYD? Karena first of all, EYD itu basicnya banget di PBM. Jadi sebelum kalian melangkah lebih jauh di PBM, kalian tuh harus benar-benar bisa yang namanya nguasain EYD. Dan EYD itu sebenarnya materinya lumayan banyak. Ada penggunaan tanda baca, dan kalau misalkan kalian itu bisa nguasain semuanya, sebenarnya gampang lah PBM itu kalau kalian udah nguasain EYD. Nah, EYD bisa kalian akses tuh di ini, ejaan Kemendikbudrismen. Kalian search aja di Google, ejaan Kemendikbudrismen, kalian bisa akses nih penggunaan huruf-hurufnya. Dan karena ini basic banget, tadi Cyril juga bilang masih nol banget di PBM, mungkin teman-teman yang lain juga masih nol banget. Nah, kita belajar bareng-bareng, pelan-pelan aja. Penggunaan EYD, kita maksimalin waktunya sampai nanti kurang lebih setengah 9. Kita latihan soal juga nanti pelan-pelan, kalau waktunya cukup. Nah, yang pertama yang bakalan aku bahas itu ada penggunaan huruf kapital. Ini dari yang gampang-gampang dulu. Pertama, teman-teman bisa lihat di sini huruf kapital itu digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Nah, ini udah basic banget lah ya. Jadi di huruf pertama awal kalimat itu pakainya adalah kapital. Ada A, apa maksudnya? Nah, A-nya kapital. Udah, tolong ambilkan buku itu. T-nya kapital. Nah, ini basic banget. Langsung kita next aja. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Nah, maksudnya adalah di setiap awal kata dari nama orang itu dia pakainya kapital. Contohnya ada nama orang misalnya Amir Hamzah. Nah, kata Amir ini A-nya dia kapital dan Hamzah huruf H-nya itu kapital. Nah, termasuk julukan. Contohnya adalah Bapak Koperasi. Nah, Bapak Koperasi ini kan bukan nama orang secara spesifik ya. Bapak Koperasi, dan yang dimaksud itu adalah Muhammad Hatta. Nah, julukan itu juga menggunakan huruf kapital di awal katanya. Contohnya Bapak Koperasi. Dia B-nya pakai huruf kapital, Koperasi K-nya huruf kapital. Gitu juga dengan Jenderal Kancil. D-nya kapital, K-nya kapital. Dan aku harap teman-teman bisa take notes ya nanti. Sekiranya menurut kalian penting, kalian bisa langsung tulis aja biar nggak lupa. Nah, selanjutnya huruf kapital itu tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Nah, maksudnya adalah kalau nama orang itu dipakai sebagai suatu ukuran, misalnya kita kalau misal belajar fisika atau belajar biologi, kita kadang suka dalam ukurannya itu pakai nama orang. Misalkan ini mesin diesel. Nah, diesel itu kan sebenarnya dia nama orang, ya, dari Rudolf Diesel. Kalau diesel sebagai nama orang, dia D-nya pakai huruf kapital, ya. Tapi kalau diesel bukan sebagai nama orang, yang dalam hal ini sebagai kata benda, mesin diesel. Nah, D-nya itu dia nggak kapital. Jadi kalau dia itu berupa jenis atau ukuran, dia nggak pakai kapital. Selanjutnya ada yang keempat adalah huruf kapital itu digunakan pada nama orang seperti pada nama teori, hukum, dan rumus. Dan ini juga sejalan kayak yang sebelumnya. Kalau yang di sebelumnya itu untuk jenis dan ukuran dia nggak pakai kapital walaupun dia itu nama orang. Nah, tapi kalau dalam teori, hukum, atau rumus dia pakai kapital. Contohnya adalah teori Darwin. Darwin ini kan nama orang ya. Nah, jadi D-nya dia pakai kapital. Contohnya ada juga rumus Pitagoras. Nah, Pitagoras ini kan nama orang. Jadi P-nya dia kapital.
Itu yang keempat. Sampai sini ada yang perlu ditanyain sebelum kita next lagi? Ada yang masih bingung? Harusnya enggak ya, karena ini masih basic banget. Kita agak cepat aja karena ini masih belum yang rumit-rumit banget. Selanjutnya, huruf kapital tidak digunakan untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan van, kecuali dituliskan sebagai awal nama atau huruf pertama kata tulis dari. Nah, dalam konteks nama orang, kita familiar ada yang namanya bin, ada yang namanya binti. Contohnya di sini adalah Abdullah Rahman bin Zaini. Nah, bin ini kan artinya anak dari, jadi Abdul Rahman anak dari Zaini. Nah, walaupun dia masuk dalam nama orang, tapi bin itu ditulisnya nggak kapital. Jadi binnya bin biasa aja, karena maksudnya dia adalah maknanya anak dari. Selain bin ada juga binti, nih, Fatimah binti Salim. Ini kan nama orang ya. Dan binti ini maknanya adalah anak dari. Nah, dia nggak ditulis kapital. Sorry. Selain bin dan binti, ada juga boru. Boru itu juga maknanya sama anak dari. Terus ada juga, ini dari bahasa Belanda, Charles Adrian van Ophuijsen. Jadi van, ini sama kayak binti dan binti, dia maknanya adalah anak dari. Jadi makanya van, itu dia kecil aja, nggak pakai kapital, karena maknanya adalah anak dari. Oke, yang selanjutnya yang keenam adalah huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Dan ini juga harusnya sudah familiar ya. Kalau ada kalimat langsung, misalkan dalam dialog, misalkan ibu berpesan. Nah, berhati-hatilah nak. B-nya ini awal kalimat dalam kalimat petikan langsung dia pakai kapital B. Contohnya, ini di kalimat petikan langsung ya. Mereka berhasil meraih medali emas. Nah, di awalnya dia menggunakan huruf kapital. Next, yang ketujuh, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam hal tertentu yang berkaitan dengan nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti Tuhan, serta singkatan nama Tuhan. Nah, semua variabel-variabel atau istilah-istilah yang berkaitan dengan agama atau Tuhan, itu dia awalnya pakai kapital. Contohnya ini ada nama-nama agama, nama kitab agama, terus nama-nama Tuhan, ya, Allah yang Maha Kuasa. Ini dia awalnya menggunakan huruf kapital. Tuhan YME, Allah SWT, seperti itu. Yang selanjutnya, yang ke-8, karena ini lumayan banyak, ya kapital ini. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama, gelar, kehormatan, kebangsawanan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, dan gelar akademik yang mengikuti nama orang. Nah, kalau seseorang itu dia punya gelar, contohnya di sini ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, Kiai Haji ini kan dia gelar ya, dan Hasyim Asy'ari ini dia nama orang. Nah, selain Hasyim Asy'ari, gelarnya itu kalau dia diikuti nama, dia ditulisnya kapital juga, keadaannya. Begitu juga dengan Dr. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini kan dia nama orang, dan dia punya gelar doktor. Nah, kalau doktor ini diikuti dengan nama orang, jadinya Dr. Muhammad Hatta, maka doktornya ditulis kapital. Beda ceritanya kalau dia nggak diikuti nama orang, cuma doktor doang, atau Kiai Haji doang, nggak diikutin dengan nama orang, maka dia nggak ditulis kapital, kecil aja. Jadi misal Kiai Haji aja, nggak ada nama Kiai Haji siapa, gitu. Atau dokter aja, nggak ada dokter siapa gitu. Dia ditulisnya kecil aja. Tapi kalau diikuti nama orang, dia ditulisnya kapital. Itu perlu di take notes, guys. Selanjutnya ada huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang digunakan sebagai sapaan. Nah, ini juga penting. Kalau gelar kehormatan itu dipakai sebagai sapaan,
Nah, dia itu juga ditulis kapital. Contohnya ini, terima kasih Kiai. Kiai ini kan gelar kehormatan yang digunakan sebagai sapaan ya. Nah, dia ditulisnya sebagai kapital. Gitu juga dengan selamat pagi dokter. Nah, dokter ini kan termasuk dengan profesi, maksudnya profesi. Jadi kalau dia digunakan sebagai sapaan, selamat pagi dok, selamat pagi dokter, itu kan kita nyapa ya. Nah, itu ditulis kapital. Tapi kalau nggak digunakan sebagai sapaan, kayak misal dokter aja atau kiai aja, nah itu ditulisnya kecil. Terus selanjutnya kayak silakan duduk prof. Nah, prof ini kan jabatan, ya. Dia digunakan sebagai sapaan. Halo prof, silakan duduk prof. Profnya ditulis kapital. Selanjutnya yang ke-10, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau digunakan sebagai pengganti nama orang, nama instansi, atau nama tempat. Nah, ini penting juga buat di take notes. Contohnya yang pertama ada Wakil Presiden Adam Malik. Nah, Adam Malik ini kan nama orang ya. Dan ini kita udah tahu kalau nama orang itu udah pasti kapital. Ada Malik A sama M-nya kapital. Nah, Wakil Presiden di sini sebagai jabatan itu juga ditulis kapital W dan P-nya. Nah, perlu di take notes bahwa unsur jabatan atau pangkat ini ditulis kapital cuman kalau diikuti sama nama instansi atau nama orang. Nah, wakil presiden ini ditulis kapital kenapa? Karena dia diikuti nama orang, yaitu ada Malik nih. Jadi wakil presiden sebagai jabatan ditulis kapital diikuti juga sama ada Malik sebagai nama. Nah, yang selanjutnya ada proklamator Republik Indonesia. Nih. Nah, proklamator itu kan nama jabatan ya. Dan Republik Indonesia ini bukan nama orang, tapi nama instansi. Ya, instansi negara Republik Indonesia. Jadi dia proklamatornya ditulis kapital dan Republik Indonesianya juga ditulis kapital karena dia adalah instansi. Itu juga dengan Gubernur Papua Barat nih. Yang sering salah. Gubernur itu ditulis kapital karena termasuk jabatan dan Papua Barat ini ditulis kapital karena termasuk instansi. Jadi kalau misalkan nama jabatan itu nggak diikutin oleh nama orang atau nama instansi, maka dia nggak perlu ditulis kapital. Misalkan nih, gubernur aja, tapi nggak diikutin nama orang, misal gubernur Ridwan Kamil gitu. Ridwan Kamilnya nggak ada, nggak diikuti nama orang. Atau gubernur Jawa Tengah misal, Jawa Tengahnya nggak ada, nggak diikuti nama instansi. Jadi cuma gubernur aja. Itu dia nggak ditulis kapital. Gitu guys. Udah 10, ada yang mau ditanyain? Ada yang misal belum paham? Kalau jelas bisa react guys, biar kita bisa lanjut. Soalnya ini masih ada beberapa. Oke, aku ingetin lagi buat di take notes ya guys. Selanjutnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama seperti pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara. Nah, ini penting juga buat diingat nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara. Bangsa Indonesia nih, ini kan nama bangsa ya, dan Indonesianya itu ditulis kapital. Dengan bangsanya nggak usah. Suku Dani, Dani kan nama suku ya dia, jadi ditulis kapital. Bahasa Tolaki, bahasa Sunda, bahasa Jawa, itu kan dia nama bahasa. Dan dia ditulis kapital juga. Atau aksara, aksara Kanganga, aksara Jawa, aksara Sunda, dia ditulis kapital. Selanjutnya yang ke-12, huruf kapital tidak digunakan pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara yang berupa bentuk dasar dari kata turunan. Nih, contohnya kayak gini. Kesunda-Sundaan, ke-Inggris-Inggrisan, pengindonesiaan kata asing, dia kan nggak merujuk ke
nama suku, atau ke nama bahasa, atau ke nama bangsa. Jadi dia bentuknya kata turunan ke Sunda-Sundaan Inggris-Inggrisan ini, bukan nama bangsa, nama bahasa. Jadi dia nggak ditulis kapital. Yang selanjutnya yang ke-13, huruf kapital digunakan pada huruf pertama seperti pada nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Ini penting guys, basic juga. Nama bulan, nih misal bulan Agustus, Januari sampai Desember, itu ditulis kapital. Hari juga Senin sampai Minggu, dia ditulisnya kapital. Atau hari besar atau hari raya nih, ada hari Natal, hari Galungan, bulan Maulid, ya ditulis kapital. Nah, nanti ada pembahasan khusus soal apakah kata hari itu dia hanya kapital atau hanya kecil aja. Nanti kita bahas. Selanjutnya ada huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Nah, ini. Contohnya ada Konferensi Asia Afrika. Ini kan dia adalah nama peristiwa sejarah ya. Jadi dia ditulis kapital. Atau Perang Dunia II, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Hari Pendidikan Nasional. Ini kan unsur nama peristiwa sejarah. Jadi dia ditulis pakai kapital masing-masing awal katanya. Selanjutnya ada huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama ditulis dengan huruf non-kapital. Nah, ini beda dengan yang sebelumnya. Kalau sekarang kami memperingati proklamasi kemerdekaan setiap tahun. Jadi, proklamasi kemerdekaan dalam hal ini tuh dia bukan bukan nama gitu. Dia cuman kata biasa aja. Beda dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalau ini kan nama peristiwa sejarah ya. Sejarah apa? Ya, sejarah proklamasi gitu. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau yang ini kami memperingati proklamasi kemerdekaan gitu. Jadi ini bukan nama peristiwa sejarah gitu. Ini yang selanjutnya ada perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Nah, perang dunia ini kan kata umum ya. Kecuali ada perang dunia 1, perang dunia 2, ini kayak di sini. Ini kan nama peristiwa sejarah, perang dunia 1, perang dunia 2. Dengan perang dunia ini kata yang umum gitu. Bukan nama peristiwa sejarah yang spesifik gitu guys. Ini yang ke-16, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Nah, ini benua Afrika, Jazirah Arab, Selat Lombok, Teluk Persia, Jakarta. Pokoknya semua yang mengandung unsur geografi itu dia ditulis dengan huruf kapital. Selat Lombok, S-nya kapital, L-nya kapital. Ada benua Afrika, B-nya kapital, A-nya kapital, dan sebagainya. Ini masih lumayan basic. Yang selanjutnya ada huruf pertama unsur geografi yang tidak diikuti nama diri ditulis dengan huruf non-kapital. Nah, ini beda dengan yang sebelumnya, guys. Contohnya adalah berlayar ke Teluk. Kenapa Teluk dia nggak kapital? Karena dia nggak ditulis dengan nama diri. Maksudnya gimana? Berlayar ke Teluk ini kan umum ya. Teluk apa? Kita nggak tahu. Kita nggak menunjuk ke teluk tertentu. Makanya dia nggak ditulis kapital. Mandi di sungai. Sungainya umum. Nyeberangi selat. Selatnya umum. Berenang di danau. Danaunya umum. Beda lagi kalau dia diikuti nama diri. Contohnya, berlayar ke teluk. Nah, teluk apa? Contoh, mandi di sungai. Sungai apa? Sungai Ciliwung. Kalau misal dia udah diikuti nama diri, misal mandi di Sungai Ciliwung, maka dia S-nya kapital, Sungai Ciliwung, C-nya kapital. Contohnya berani selat. Selat apa? Selat Malaka misal. Nah, kalau dia udah diikuti nama diri, maka dia berubah nih. S-nya jadi kapital, M, Malaka, M-nya jadi kapital. Kalau dia diikuti nama diri. Tapi kalau dia nggak diikuti nama diri, dia nggak ditulis kapital, kecil aja. Sama kayak berenang di danau. Danau apa? Danau Toba, gitu misalkan. Nah,
Kalau Danau Toba berarti D-nya besar, Toba T-nya besar. Tapi kalau nggak diikuti nama diri, artinya dia nggak spesifik menunjuk ke danau apa, selat apa, sungai apa, dia ditulisnya kecil aja guys. Gitu. Selanjutnya ada huruf pertama nama diri geografi yang digunakan sebagai nama jenis ditulis dengan huruf non-kapital. Nah, ini nih yang kadang orang suka kekecoh gitu. Ini kan ada Bali, ada Bogor, ada Belanda, ada Cina. Ini kan nama geografis ya, nama kota gitu, nama negara. Nah, kenapa kok nggak ditulis kapital? Padahal sebelumnya ini ada nama-nama geografis ini ditulis kapital. Nah, karena nama-nama yang ada di sini, Bali, Bogor, Belanda, Cina, ini dia bukan nama diri geografi, tapi dia sebagai nama jenis. Jadi jeruk Bali itu emang dia buah gitu, jenis buah. Namanya jeruk Bali gitu. Kacang Bogor itu jenis kacang, namanya kacang Bogor. Dan nangka Belanda itu jenis nangka gitu. Ada petai Cina, yaitu jenis petai gitu. Jadi Cina, Belanda, Bogor, Bali ini bukan nama geografis gitu. Emang jenisnya itu gitu, jenis jeruk, jenis kacang, jenis nangka, jenis petai. Dan ini banyak lah jenisnya. Nah, yang selanjutnya ada huruf kapital digunakan untuk nama geografi yang menyatakan asal daerah. Nah, ini beda dengan yang tadi. Kalau tadi nama-nama geografisnya itu adalah jenis, nama jenis, sedangkan yang selanjutnya ini nama-nama geografisnya ini menyatakan asalnya dari mana maksudnya. Jadi batik Cirebon itu maksudnya adalah batik dari Cirebon. Bubur Manado itu maknanya bubur dari Manado. Atau film Indonesia, film dari Indonesia. Jadi kalau yang tadi maknanya itu jenis, jadi jeruk Bali itu bukan jeruk dari Bali, tapi jenis jeruk namanya jeruk Bali gitu. Tapi kalau ini batik Cirebon bukan jenis batik Cirebon, tapi batik yang berasal dari Cirebon. Atau ini misalkan sate Madura. Ini maksudnya sate dari Madura. Tari Bali nih, tari dari Madura. Nah, kalau maknanya itu berasal dari, itu dia pakainya kapital gitu. Tari Bali B-nya kapital. Sate Madura M-nya kapital. Kalau maknanya adalah berasal dari. Nah, kalau maknanya itu jenis, ini diulang lagi. Kalau maknanya jenis, dia nggak pakai kapital. Kacang Bogor, bukan kacang dari Bogor. Emang ada jenis kacang yang namanya itu kacang Bogor. Makanya ini ada nama latinnya gitu. Karena emang itu jenisnya, bukan asalnya. Nah, itu penting guys, bisa di take notes. Terus yang ke-20, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata, ya, termasuk unsur bentuk ulang utuh seperti nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen. Misalnya kata tugas nih, ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPRI), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ya, ini yang kepanjangan dari singkatan-singkatan, itu dia tiap katanya dia kapital. Jadi kalau ada satu singkatan, misalkan singkatan apa gitu, dia kepanjangannya tiap katanya adalah kapital. Nanti kita kasih contoh yang lebih detail. Nah, selanjutnya ada huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur bentuk ulang utuh di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama media massa, kecuali kata tugas yang tidak terletak pada posisi awal. Nah, ini biasanya sering banget muncul di soal gitu. Jadi nama judul artikel, judul buku itu dia ditulis sebagai kapital atau enggak sih? Nah, gitu. Nah, ini contohnya dia agen surat kabar Sinar Pembangunan. Jadi Sinar Pembangunan ini kan dia nama koran ya, nama surat kabar gitu. Dia ditulis pakai huruf kapital. Contoh misalkan dia agen surat kabar Kompas gitu atau Republika gitu.
karena dia nama surat kabar gitu, nama media massa dia ditulisnya pakai kapital gitu. Misal surat kabar Kompas gitu, ya kayaknya kapital, atau Republika R-nya kapital gitu. Tadi nama media massa, sekarang ada judul nih, judul makalah. Dia menyajikan makalah. Nah, judul makalah itu ditulisnya pakai kapital. Contohnya yang di sini ada penerapan asas-asas hukum perdata nih. Nah, ini ditulisnya pakai kapital. Itu juga kalau ada artikel, ada karangan, ada judul buku gitu. Nah, itu ditulisnya pakai kapital. Misal saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma, gitu ya. Nah, ini kan judul buku nih, dari sini sampai sini. Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma ini kan judul buku. Nah, karena dia judul buku, maka dia ditulisnya kapital tiap katanya. Kecuali kata tugas. Nah, kata tugasnya itu adalah ke nih. Nanti kita bahas lebih lanjut. Intinya gitu, yang ke-21. Kita sebut aja ya guys. Yang 22 nih. Nah, ini. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar dan nama pangkat. Nih, ini harusnya udah familiar ya. SE buat sarjana ekonomi, dia S, kapital E, kapital. MSI, Hajah, Daeng, Datuk, ada Kolonel, Pol, KRT. Nah, kalau dia itu singkatan nama gelar atau nama pangkat, dia pakai huruf kapital. Selanjutnya ada huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, dan adik, serta kata atau ungkapan lain, termasuk unsur bentuk ulang utuh yang digunakan sebagai sapaan. Nah, maksudnya ini, kita lihat di sini. Kapan bapak berangkat? Tanya Hesat. Nah, bapak di sini kan masuknya kenapa kapital? Karena itu sebagai penunjuk hubungan kekerabatan gitu. Jadi kapan bapak berangkat? Bapak ini kan hubungan kekerabatan ya, penunjuk hubungan kekerabatan. Jadi dia ditulisnya pakai kapital. Jadi bertanya, itu apa Bu? Nah, Bu, ini kan penunjuk hubungan kekerabatan. Itu apa Bu? Bu-nya ditulis kapital. Ada juga contoh lain. Silakan duduk Dik. Dik ini kan penunjuk kekerabatan juga. Jadi dia ditulisnya kapital. Selain itu ada juga unsur bentuk ulang yang digunakan sebagai sapaan. Contohnya, ini, sampai jumpa kembali teman-teman. Nah, ini kan bentuk sapaan ya, sampai jumpa kembali teman-teman nih. Dan teman-teman, ini ditulisnya sebagai kapital, karena dia bentuk unsur bentuk ulang utuh. Jadi unsur bentuk ulang utuh itu adalah kata yang dia diulang tapi bentuknya tetap sama. Jadi contohnya ada anak-anak, ada teman-teman, itu unsur bentuk ulang utuh. Jadi kalau unsur bentuk ulang utuh itu digunakan sebagai sapaan, contohnya ini, selamat belajar anak-anak. Ini kan sapaan ya, buat sapaan ya, selamat belajar anak-anak. Nah, anak-anaknya itu dia pakai huruf kapital. Jadi intinya kalau dia itu katanya sebagai penunjuk hubungan kekerabatan, misal bapak, ibu, dek, pak, bu, dek, atau mas, mbak. Nah, itu dia pakai huruf kapital. Hmm. Oke, untuk yang huruf kapital kita sudah selesai. Ada 23 nih yang harus kalian take notes, yang harus udah hafal di luar kepala penggunaannya. Kalau kalian mau bisa lihat lebih detailnya, kalian bisa cek ke sini nanti ke ejaan Kemendikbudristek, kalian cari aja yang EYD. Nah, sebelum aku lanjut lagi, karena ini masih lumayan banyak, ada nggak dari kalian yang masih bingung di penggunaan huruf kapital? Ada nggak? Atau udah jelas semua? Kalau udah jelas semua, kita coba ke
Yang selanjutnya nanti huruf miring. Kalau udah jelas semua. Oke, kalau udah jelas semua, kita ke huruf miring. Nanti kita coba bahas soal sedikit nanti agak di akhir. Karena emang EYD ini harus kalian kuasain banget di luar kepala, karena ini emang basicnya banget. Jadi, kita lanjut dulu ke huruf miring. Oke, kita lanjut ke huruf miring. Jadi, yang pertama, huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, judul siniar, judul akun, nama media massa yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Nah, kalau ada judul-judul ini nih, buku, film, album lagu, acara televisi, siniar. Siniar itu podcast ya. Jadi siniar itu sinonimnya podcast. Judul akun atau nama media massa yang dikutip dalam tulisan, dia ditulisnya pakai huruf miring. Contohnya nih, saya sudah membaca buku Salah Asuhan. Jadi Salah Asuhan kan dia nama judul buku ya. Nah, ditulisnya tulis miring. Tadi di kaidah yang sebelumnya yang huruf kapital kita udah belajar kalau judul buku dia ditulis kapital ya, jadi S-nya kapital, A-nya kapital. Nah, kalau dia dikutip dalam tulisan, misal saya sudah membaca buku Salah Asuhan judul buku, dia dikutip nih dalam kalimat ini. Nah, dia ditulisnya miring. Gitu juga selain judul buku ada majalah Pujangga Baru, terus berita itu muncul dalam surat kabar cakrawala, surat kabar, nama koran, nama media massa dia selain ditulis kapital di awal kayak yang udah di mention sebelumnya juga ditulisnya miring. Ini acara bulan bahasa dimuat di kabarbahasa.com. Nah, dia ditulis miring. Atau judul film nih, film Habibie dan Ainun. Nah, dia ditulis miring karena dia masuk dalam kategori judul yang harus ditulis miring. Judul buku, film, album lagu. Ada juga album, ada juga nama podcast, ada juga nama lakon. Intinya kalau ada judul-judul yang entah itu buku, film, album lagu, acara televisi, podcast, ya, lakon atau nama media massa atau koran gitu ya. Nah, itu dia ditulis miring kalau dia dikutip dalam kalimat. Next, yang kedua ada huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata atau kelompok kata dalam kalimat. Nih, huruf terakhir kata abad adalah D. Nah, D ini dia ditulis miring, italik ditulis miring. Kenapa? Karena dia sebagai pengkhususan huruf terakhir kata abad. Nah, ini yang dikhususkan dari kata abad adalah D. Jadi huruf terakhir kata abad adalah D. Nah, kalau misalkan dia nggak ditulis miring kan kita bingung ya. Karena ini bentuknya tulisan, gitu. Beda kalau kita misalkan ngomong. Jadi huruf terakhir kata abad itu D. Kita mungkin bisa langsung paham. Tapi kalau di tulisan itu kan susah ya kalau nggak ada pembedanya gitu. Jadi makanya sebagai pembeda dia ditulis miring atau italik. Contohnya ada imbuhan ber pada kata berjasa bermakna memiliki. Kenapa ber ditulis miring? Karena dia sebagai pengkhususan nih, pengkhususan apa dari kata berjasa. Ini. Terus selanjutnya huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Ini penting buat di take notes. Kalau ada kata atau ungkapan itu bukan dalam bahasa Indonesia ya, jadi bukan dalam bahasa Indonesia, entah itu bahasa daerah atau bahasa asing, maka dia ditulisnya pakai huruf mirip.
Jadi kata apapun selain kata bahasa Indonesia itu ditulisnya miring. Contohnya, ungkapan Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani ini kan bukan bahasa Indonesia ya, bahasa Sanskerta. Maka dia ditulisnya miring. Atau istilah pensana in corpore sano bahasa Latin. Dia bukan bahasa Indonesia, maka dia ditulis miring. Atau ini, nama ilmiah buah manggis adalah Garcinia mangostana. Dia bukan bahasa Indonesia, dia bahasa Latin. Nah, makanya dia ditulis miring. Kata apapun itu ya, selain bahasa Indonesia, dia wajib hukumnya buat ditulis miring. Oke, next huruf tebal. Kalau huruf tebal ini nggak gitu banyak, cuma dua. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Nah, kalau tadi, kalau kita mau mengkhususkan suatu kata itu kan dia pakai huruf miring ya. Nah, gimana kalau dia udah di huruf miring tapi mau dikhususkan lagi nih? Nah, dia pakainya huruf tebal. Contoh nih, huruf DH. Nah, DH ini udah pakai huruf miring nih, seperti pada kata Ramadan. Nah, huruf DH ini udah dikhususkan nih, kata Ramadan, dari kata Ramadan. Tapi dia masih mau dikhususkan lagi. Jadi dia pakainya huruf tebal. Kata et nih, et udah ditulis miring dalam ungkapan ora et labora. Nah, dia masih mau ditekankan lagi gitu. Biar pembacanya tuh tahu maksudnya et tuh yang mana? Maksudnya et yang ditulis tebal gitu. Jadi kata et dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Jadi pembaca itu dia bisa ngerti yang dimaksud sama penulis tuh yang kata bagian mana gitu. Selanjutnya ada huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti bab atau subbab. Ini kalau kalian sering bikin makalah gitu ya, atau mungkin nanti ketika kuliah lebih familiar lagi. Nah, kalau bagian karangan contohnya bab atau subbab itu dia pakainya huruf tebal. Ini contohnya bab dan ini contohnya subbab. Dan ini pakainya huruf tebal. Nah, ini udah ada 3 kaidah EYD yang udah dibahas. Ada huruf kapital, huruf miring, huruf tebal. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita lanjut, guys? Kalau udah jelas mungkin bisa reaction dulu jempolnya. Oke, udah banyak yang ngerti ya. Oke, selanjutnya kita membahas kata depan. Nah, kata depan ini sering keluar di soal, kan harus ngerti ya, kata depan contohnya di, ke, dari, itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Nah, ini tuh paling basic banget yang kadang orang-orang tuh nggak gitu perhatiin gitu. Dulu aku waktu belum belajar buat UTBK ya, nulis kata di ini misalkan, di atau dari atau ke, ini masih sering salah gitu ya. Tapi kita udah belajar UTBK, udah apalagi udah masuk kuliah kan, kalau kita nulis-nulis kan harus sesuai EYD ya. Jadi itu udah belajar lah buat sesuai dengan EYD. Contohnya, nih, di mana dia sekarang? Nah, di itu harus dipisah, jangan disambung. Jadi di mana itu di spasi mana, bukan di mananya disambung. Itu salah. Yang selanjutnya ada di dalam. Nih, di spasi dalam itu yang benar. Jadi kadang kita nuliskan di mana itu di mana disambung kan, atau di dalam, kadang di dalam disambung, di atas di bawah itu disambung, padahal yang benar itu
di baru spasi kata selanjutnya, entah itu atas, bawah, kanan, kiri, di mana, di dalam, itu dipisah, disambung, karena itu nanti kalau misalkan nggak disambung itu bakalan ketuker sama yang namanya bentuk pasif. Nah, nanti kita bahas. Selanjutnya nih ada, saya pergi ke luar kota. Jadi bukan keluar disambung, tapi ke spasi luar, gitu guys. Atau dari juga, ia berasal dari spasi pulau penyengat. Nah, ini pulau penyengat, ada yang masih ingat kaidahnya apa? Nah, ini kaidahnya geografis ya, unsur geografis. Jadi dia P-nya kapital, P-nya kapital juga pulau penyengat. Makanya dia ditulis kapital. Nah, selain di mana, kata-kata yang sering salah ditulis itu dari mana juga. Jadi kadang dari mana itu dia nyambung ya. Padahal yang benar itu dari spasi mana. Atau di spasi mana. Ke spasi mana, itu yang benar. Jadi kesalahan yang masih sering dilakuin orang-orang waktu cecetan gitu ya, misal komen-komen di medsos tuh kayak gitu. Masih sering disambung. Padahal yang benar tuh di spasi, ke spasi, dari spasi. Nah, karena kalian udah belajar, kalian biar nggak lupa ya, kalau mulai cecetan sama temen, mau ngetik-ngetik, mulai dibiasain buat nulis yang benernya gimana, gitu guys. Selanjutnya ada partikel. Partikel itu apa sih? Nah, partikel itu kayak gini. Partikel itu lah, kah, tah, ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contoh, bacalah. Nah, lahnya itu dia disambung sama kata yang sebelumnya. Bertepuk tanganlah. Nah, ini lahnya juga disambung dengan kata yang sebelumnya. Atau apakah, apakah ini bukan apa spasikah ya, tapi apakah disambung. Atau siapakah. Nah, dia bukan siapa spasikah, tapi kahnya disambung. Jadi, kalau ada suatu kata, terus dia diikutin partikel lah, kah, tah, dia digabung sama kata yang sebelumnya. Jangan dipisah. Terus, misalnya ada partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Nah, beda dengan lah kata yang dia harus disambung sama kata sebelumnya. Kalau pun, dia dipisah. Apapun, apapun ini bukan apapun langsung disambung, tapi apa spasi pun. Atau ini misalkan, jika kita hendak pulang tengah malam pun, nah malam spasi pun, dia yang benar. Karena pun itu dia harus dipisah sama kata yang sebelumnya. Nah, beda lagi dengan yang pun selanjutnya nih guys. Nah, kalau kalian nulis atau nemu kata yang ada di kotak ini, dia jumlahnya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dia hukumnya wajib buat digabung. Jadi 12 kata yang ada di kotak ini, dia punya disambung. Jadi ini emang harus benar-benar kalian bisa hafal, karena dulu aku pun ngafalin ini. Jadi ini pengecualian, ada 12 pengecualian. Ada adapun, andaipun, ataupun, bagaimanapun, biarpun, sampai semuanya ini, walaupun, itu dia punnya disambung. Tapi kecuali 12 ini, kecuali kata-kata yang nggak ada di kotak ini, nah dia itu punnya wajib buat dipisah. Jadi adapun, andaipun, gitu ya, maupun, meskipun, sekalipun, dia punnya disambung. Intinya yang perlu diingat itu, jadi kalian harus benar-benar bisa hafal lah minimal 12 kata yang wajib disambung sama pun. Ini selain
yang ada di kotak ini dia dipisah gitu guys. Oke, yang selanjutnya ada partikel per, yang berarti demi, tiap, mulai, atau melalui ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Nah, contohnya nih, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu per satu. Ini kan satu per satu ini kan maknanya satu demi satu ya. Nah, karena maknanya demi, dia ditulisnya terpisah. Jadi satu spasi per spasi satu. Atau ini misalkan per meter per 1 Januari. Per meter ini kan maksudnya adalah tiap meter ya. Jadi harga kain itu 50.000 tiap meter. Harga kain itu 50.000 per meter. Nah, karena dia maknanya tiap, dia nggak boleh disambung per meter gitu. Per hari gitu misalkan. Nah, itu dia harus dipisah per spasi meter, per spasi hari gitu. Per hari itu kan maksudnya tiap hari kan. Jadi per spasi hari kayak gitu. Per spasi meter atau bentuk per yang lain yang artinya itu demi, tiap, mulai atau melalui. Itu dia ditulisnya terpisah gitu. Nanti ada juga bentuk per yang dia disambung dan kita akan bahas nanti. Oke, karena ini masih dikit, kita next ke singkatan. Nah, singkatan nama orang, gelar, sapaan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di setiap unsur singkatan itu. Nih, kalau singkatan itu adalah maksudnya nama orang, atau gelar, atau sapaan, atau pangkat. Nah, contohnya adalah Aha Nasution. Ini kan kepanjangannya Abdul Haris Nasution ya. Cuman karena dia disingkat, dia tiap katanya yang disingkat, itu dia dikasih titik. Abdul, dia disingkat jadi A doang. Nah, A terus dikasih titik. Terus Haris disingkat jadi H doang. Nah, H dikasih titik. Atau Haji Hamid misalkan, hajinya dia disingkat jadi H doang. Nih, ada dokter. Dokter dia disingkat jadi DR kecil. Atau dokter. Nah, ini yang sering ketukar nih antara dokter sama dokter. Kalau DR-nya kecil, D kecil, R kecil, itu dia maknanya dokter yang kerja di rumah sakit. Tapi kalau D-nya besar, R-nya kecil, itu dia maknanya dokter, dosen gitu ya, atau gelar buat yang udah lulus S3. Selanjutnya ada nama-nama gelar yang udah kita bahas sebelumnya ya, ada MSI, PhD, Prof, SE, Eskom, Esos. Nah, itu dia ditulis pakai titik di setiap unsur singkatannya gitu. Jadi SE misalkan sarjana ekonomi gitu kan. Sarjana kan S, ekonomi kan E ya. Karena dia disingkat SE jadi S titik E titik gitu. Dan ini khusus untuk singkatan-singkatan nama sarjana itu kan harus banyak baca ya. Jadi kalau misalkan SE ini kan dia gampang ya, kita udah familiar juga. Kalau tulisannya tuh S kapital terus E kapital. Kalau Eskom misalkan, apakah dia SK? Kan nggak tentu ya. Kalau sarjana komputer dia S titik kom, bukan SK. Atau sarjana sosial, dia kan bukan SS, tapi SOS gitu. Jadi kalau khusus untuk yang nama-nama gelar sarjana itu, kalian bisa perbanyak referensi aja. Banyak-banyak baca biar tahu gitu penulisan yang benarnya gimana. Oke, selanjutnya ada singkatan nama orang dalam bentuk inisial ditulis tanpa tanda titik. Nih, beda sama yang pertama. Kalau yang pertama kan dia bentuknya nggak inisial ya, cuman pure buat menyingkat aja. Nah, kalau bentuknya inisial, contoh misalkan nih, Lilis Suryaningsih. Nah, dia
singkat nih jadi inisial nih, LS. Dia nggak pakai titik, jadi bukan L titik S titik, nggak. Selanjutnya ada Sapardi Djoko Darmono nih, dia jadi SDD, bukan S titik D titik gitu ya, atau Sultan Takdir Ali Syabana, bukan S titik T titik gitu ya, tapi langsung aja ditulis huruf awal tiap unsur katanya tanpa dia kasih titik. Beda kalau misalkan Lilis Suryaningsih nih, dia mau disingkat nih jadi Lilis S. Nah, ini kan beda lagi. Terus Sapardi Djoko Darmono nih, jadi S titik D titik Darmono gitu. Kayak yang awal ini. Nih, Abdul Haris Nasution. Nih, ya kayak gitu guys. Selanjutnya nih ada singkatan termasuk akronim yang terdiri dari huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa titik. Nih, jadi singkatan sama akronim itu beda guys. Kalau ini misalkan KTP, KUHP, NKRI, itu dia namanya singkatan. Kenapa? Karena tiap katanya itu mewakili kata tertentu, misalkan KTP. Itu K-nya artinya kartu, T artinya tanda, P artinya penduduk. Jadi emang benar-benar satu kata itu punya kepanjangannya tersendiri. KUHP ini misalkan. K itu maknanya kitab, U maknanya undang-undang, H maknanya hukum, P maknanya pidana, atau NKRI. N maknanya negara, terus K maknanya kesatuan, R maknanya republik, I maknanya Indonesia. Kalau masing-masing kata dari singkatan itu mewakili persis satu kata, itu namanya singkatan. PGRI, PT, SD, WHO, ya, PASI, PAUD, SIM. Ini kan masing-masing mewakili kepanjangannya tertentu ya. LAN, BIN, B maknanya badan, I maknanya intelijen, N maknanya negara. Nah, tapi kalau akronim, ya, kalau akronim itu dia singkatan, mirip singkatan, tapi dia nggak bisa nih buat masing-masing katanya tuh langsung diterjemahin. Kayak misalkan SD nih, S-nya maknanya sekolah, D-nya maknanya dasar. Nah, itu kan gampang ya. Tapi kalau misalkan puskesmas nih, puskesmas tuh gimana? Apakah, ya kan misalkan, tuh, jelek banget nih, pus, kes, mas, nih, sorry ya, jelek ya. Puskesmasnya apakah P kepanjangannya apa, U kepanjangannya apa, S kepanjangannya apa, K apa, E apa, S apa, M apa, A apa, S apa, kan enggak kan? Nah, ini yang dinamakan akronim, guys. Jadi dia beda sama singkatan yang kayak di sini. Jadi puskesmas ini kan pus, pusat, kes, kesehatan, mas, masyarakat. Jadi dia masing-masing hurufnya tuh nggak mewakili kepanjangan tertentu. Jadi nggak P kepanjangannya apa, kepanjangannya apa, S kepanjangannya apa, itu enggak. Jadi dia kayak gini nih, puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, itu pemilu ya, misalkan pemilu nih. Dia kan artinya pemilihan, umum kan, pemilihan umum. Dia enggak P itu apa, E itu apa, M itu apa, I apa, L apa, U apa, kan enggak kan. Dia artinya pemilihan umum. Nah, itu namanya akronim, guys. Jadi akronim itu bentuk-bentuk yang kayak gini, sedangkan singkatan itu bentuk-bentuk yang kayak gini tadi, yang ada di sini. Itu namanya singkatan. Jadi harus bisa bedain mana singkatan, mana akronim. Dan kalau singkatan, dia tiap hurufnya nggak dikasih titik. Jadi PBB langsung aja PBB gitu, nggak P titik, B titik, B titik. Karena itu singkatan.
Oke, selanjutnya. Nah, nih, singkatan yang terdiri atas lebih dari dua huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti dengan tanda titik. Jadi ada kata-kata yang dia itu biasa dipakai di surat menyurat. Contohnya DKK nih, atau DLL, atau DSB. Sebenarnya ini nggak pasti di surat menyurat ya, mungkin di berita-berita atau di tulisan-tulisan itu sering ditulis. Cuman kata-kata ini memang lazimnya ditulis singkatan tiga huruf, dia diakhiri dengan tanda titik. Nih, singkatan yang terdiri atas lebih dari dua huruf. Lebih dari dua huruf. Ini kan tiga huruf semua nih, D, KK, tiga huruf DLL, tiga huruf DSB, tiga huruf DST, tiga huruf HLM, SDA, TTD, YBS, YTH. Ini kan tiga huruf semua. Lebih dari dua huruf kan intinya. Nah, kalau kayak gitu, dia ditulisnya kecil semua, tapi diakhirin titik. Tuh. Dan daftar katanya, mungkin ada yang nggak ada di sini, tapi kalau dia lebih dari dua huruf, ya, dia dikasih titik yang biasanya dipakai di surat menyurat atau buat tulisan-tulisan ilmiah gitu ya. Dia dikasih titik kayak gini. Selanjutnya, singkatan yang terdiri atas dua huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti tanda titik pada setiap huruf. Nih, kata AN atas nama ini kan sering dipakai ya buat surat menyurat dengan alamat atau sampai dengan untuk beliau, untuk perhatian. Kan lazim digunakan di surat menyurat. Nah, dia penulisannya kayak gini, guys. A titik N titik D titik A titik S titik D titik. Kan sampai dengan ini kan dia, kalau kita lihat di undang-undangan di RT gitu ya, misalkan, dia kan nulisnya kayak gini, S garis miring D. Nah, ini salah, guys. Yang benar itu adalah S titik D titik. Nah, karena kalian udah belajar, udah tahu nih, harus bisa beda ini mana yang benar, mana yang salah gitu. Jadi penulisan-penulisan yang kayak gini itu lazimnya penulisnya dikasih titik. Jadi A titik N titik S titik G titik, ini kayak gini. Ini yang salah, ini yang benar. Itu guys. Oke, next. Singkatan yang lazim digunakan dalam penulisan alamat dapat ditulis dengan dua huruf atau lebih dan diakhiri tanda titik. Nah, contohnya ada gedung Tabrani. Gedung ini biasa disingkat nih, biar nggak kepanjangan jadi GD. Nah, tapi dia diakhirin titik nih di akhirnya. Atau jalan nih, Jalan Rawamangun. Nah, dia jalan biasa disingkat, jadi JL, JL aja. Nah, dia dikasih tanda titik tapi diakhiri titik. Atau gang nih, gang ditulis GG doang, per kilometer km. Jadi kasih titik lantai, kasih titik nomor, kasih titik. Ini harus diingat ya, diakhirin tanda titik untuk yang lazim kayak gini. Nih. Oke, next kita ada singkatan satuan ukuran, takaran, dan timbangan, lambang kimia, juga mata uang tidak diikuti tanda titik. Nih, kalau dia bentuknya adalah satuan ya, entah itu buat ukuran, entah itu takaran, entah itu timbangan, lambang kimia ya, mata uang, dia nggak diikutin tanda titik ini. Contohnya KM, dia ditulis kecil aja nih. KG atau L, liter buat liter, RP buat rupiah, dia nggak ditulis pakai tanda titik. Nah, untuk penulisan rupiah nanti kita ada um, pembahasan khusus nih buat penulisan rupiah ini. Selanjutnya ada akronim nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan suku kata dari kata ditulis dengan huruf kapital. Nah, ini yang dimaksud sama
akronim tadi guys. Jadi mungkin kalau kalian baca nih kaidah-kaidahnya di KBB mungkin bingung ya, maksudnya apa nih panjang banget. Nah ini tuh yang dinamain akronim guys. Jadi dia singkatan yang bukan kayak singkatan gitu. Gampangnya kayak gitu. Jadi Bapanas ini kan seringnya kita bilang, oh ini namanya singkatan ya, Bulog, Kaltering, ya, Suramadu ini kan seringnya kita bilang singkatan, padahal ini namanya tuh akronim, gitu. Karena dia tiap katanya tuh nggak mewakili kata tertentu. Contoh nih, Bulog, ini kan B, badan, U, urusan, log, ini logistik. Bukan B apa kepanjangannya, U apa kepanjangannya, L apa kepanjangannya, O apa kepanjangannya, G apa kepanjangannya, kan enggak kan. Nah, karena dia nggak teratur kayak gitu, misal Kalteng nih, Kal kan Kalimantan, Teng tengah, bukan K apa, A apa, L apa, T apa, ENG apa, kan enggak. Nah, itu yang dinamain akronim. Dia diawalin pakai kapital di awalnya doang. Jadi Bulog dia B-nya doang. Kalteng K-nya doang. Pemilu kayak tadi yang udah dicontohin dia P-nya doang. Jadi awalnya aja yang ditulis kapital nih, misal itu Indonesia Tengah nih. Ini kan kalau WIB kenapa dia kapital semua? Karena dia mewakili satu kata nih. W itu kan waktu. I Indonesia, B Barat. Atau WIT misalkan. Ini kan waktu Indonesia Timur. Jadi masing-masing katanya dia mewakili satu, masing-masing hurufnya dia mewakili satu kata. Tapi kalau WITA kan W waktu, I Indonesia. Kalau kita kenapa nggak T? Kan ini udah dipakai ya buat waktu Indonesia Timur. Kalau waktu Indonesia Tengah dia pakai T juga kan kita jadi bingung. Ini tengah apa timur? Nah, makanya buat membedakan tuh dia karena dia nggak bisa pakai kaidah yang kayak gini. Nah, dia titulannya kecil, Wita gitu. TA ini buat tengah waktu, W waktu, I Indonesia, TA ini buat tengah gitu. Jadi kecil ditulisnya. Nggak bisa pakai kaidah yang kayak gini, itu nggak bisa gitu. Nah, selanjutnya ada akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf kapital. Nah, ini kalian kalau baca kaidahnya kan bingung ya, maksudnya kayak gimana gitu. Nah, intinya kalau ada nih kayak gini, kayak singkatan atau akronim gitu ya. Ini kan kayak akronim. Nih. Nah, kalau yang di sini misalkan Bulog, ini kan dia nama diri ya, nama instansi. Nama diri itu nama yang dia sifatnya spesifik gitu. Bulog ya maknanya Badan Urusan Logistik. Suramadu ya Surabaya Madura, enggak Badan Urusan Logistik, bukan. Bulog yang lain tuh nggak ada. Nah itu namanya nama diri. Nah di sini contohnya Iptek. Kenapa Iptek ini dia nggak I-nya kapital, tapi I-nya kecil? Karena dia tuh bukan nama diri, bukan nama instansi. Gitu. Dia tuh makna yang umum. Tadi ada pemilu, ada sedikit salah juga ya, pemilu ini kan dia kecil ya. Kenapa nggak besar? Karena dia tuh maknanya umum gitu. Pemilihan umum ini kan umum. Puskesmas, Rapim, Rudal, Tilang, ini bukan nama diri gitu. Beda sama yang ada di sini kayak Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bulog, gitu ya. Surabaya Madura, Suramadu, dia nggak ada bentuk lainnya dari ini itu nggak ada. Bulog ya maknanya ini, Kalteng ya maknanya ini, nggak ada Bulog maknanya selain Badan Urusan Logistik itu nggak ada. Tuh. Oke, kita udah berapa ya tadi, udah kapital, miring, tebal, 3, 4, 5, 6, udah 6. Udah EJD. Dan dari kalian ada yang masih bingung atau mungkin ada yang kurang jelas bisa langsung komen atau mau disampaikan langsung juga boleh. Karena kita
belajarnya pelan-pelan aja, kita belajar basicnya, karena emang EYD ini basic, dan kalau kalian nggak nguasain EYD, nggak bisa, gue jamin nggak bisa. Jadi kuncinya emang kalian harus kuasain EYD. Ada yang masih kesulitan atau kita langsung next? Kalau next bisa kasih reaksinya guys. Oke, Anggun udah jelas ya, udah clear ya. Oh nih, dari Naura nih, semisal di dalam teksnya ada kalimat langsung, pakai singkatan tetap benar Kak. Nah, gini, tadi kan kita udah bahas ya, kalau di kalimat langsung itu awalnya dia pakai kapital. Misalkan ini dia bilang misal di teksnya ada kalimat langsung pakai singkatan tentu benar Kak. Nah itu contohnya ya. Ini misal ada singkatan ya, misal eh, KTP kamu mana? Gitu ya, misal kata kita kita ubah share screen-nya dulu. Nih, nah, Naura udah bisa kelihatan ya. Kayak gini nggak maksudnya yang ditanyain Naura? Ada singkatan, tapi di dalam kalimat langsung. Iya nggak? Nah, jadi benar ada singkatan di kalimat langsung atau enggak tuh benar, nggak mempengaruhi gitu, nggak berpengaruh. Jadi ini kan di kalimat langsung nih, ini kalimat langsung ada tanda petiknya nih. Nah, tapi di kalimat langsung itu ada singkatannya nih, KTP nih, KTP kan singkatan, jadi dia tetap benar. Kecuali kalau dia nulisnya kayak gini, KTP, TP-nya kecil, ini kan salah ya. Yang benar tulisnya KTP, K besar, T besar, P besar. Nah, itu benar. Jadi nggak mempengaruhi. Contoh misal akronim deh. Ini apa ya? Puskesmas misal. Pemilu deh. Pemilu dilaksanakan kapan? Ini tanya Rudi. Nah, ini kan akronim ya, pemilu. Dia kenapa ditulisnya begini? Karena kan dia ada di awal kalimat tak langsung nih. Nih, pemilunya ada di awal kalimat langsung. Jadi dia ditulis seperti ini, gitu. Jadi, Naurah ya tadi. Nah, kayak gitu ya Naurah. Jadi, mau ada singkatan, mau ada akronim, itu benar enggaknya sesuai kita nulis uh, singkatannya itu gitu. Jadi kalau kita tulis singkatannya benar ya dia nggak berpengaruh mau dia ada di kalimat langsung atau enggak gitu. Tadi udah dicontohin KTP kamu mana gitu kan. KTP-nya ada di kalimat langsung. Ya dia bener aja asal nulis KTP-nya kayak gini. Nah, kalau nulis KTP yang gini ya salah gitu kan. Udah jelas ya Naurah. Kalau kalau rumahku di Jalan Mangga tetap benar. Iya benar. Kenapa benar? Karena pertama rumahku dia di awal kalimat langsung nih. R-nya kapital benar. Terus Jalan Mangga, J-nya kapital karena dia disingkat nih, Jalan Mangga. Tetap benar. Iya, betul. Kayak gitu. Udah paham, Naurah? Jadi intinya
tergantung kita nulis singkatannya itu. Jadi mau dia di dalam kalimat langsung, mau dia nggak di kalimat langsung, asalkan kita nulisnya benar, itu benar. Gitu. Thank you Naura udah tanya. Yang lain ada yang mau ditanyain? Kalau misal aku lagi ngejelasin terus ada yang belum paham, langsung dipotong aja nggak apa guys. Raise hand atau langsung open voice aja nggak apa. Kita santai aja kok. Ada lagi selain Naura yang mau ditanyain? Karena waktunya tinggal 15 menit lagi juga guys. Dan aku bakal share nih catatan-catatan aku yang aku jadiin buat pegangan aku buat UTBK tahun kemarin nih. Aku share ke kalian beberapa dulu ya. Karena kita masih awal, hasil ngulik-ngulik aku nih. Aku bakal share ke kalian yang masih dasar-dasar dulu deh. Oke, karena kayaknya udah pada paham semua nih. Kita tinggal 9 lagi ya, 13 menit lagi. Nah, kita bakal spill nih. Ya, beberapa ya yang aku janjiin tadi bakal dibahas khusus. Oke, nah kita, kita ganti share screen dulu. Nah, ini guys, beberapa catatan aku. Jadi catatannya emang langsung kayak gini, yang penting bisa dipahamin. Tadi aku sempat mention penulisan kata RP ya. Nih, nah kalau kita mau nulis kata RP, itu kita langsung tulis angkanya guys. Jadi contohnya nih, RP 5.000 gitu. Jadi nggak usah pakai R, entar, aduh, sorry, sorry. Ini kita tulisnya. Nah, ini penulisan yang salah nih ya. RP 5.000. RP titik nih 5.000. Ini salah guys. Ini salah. 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 Karena masih banyak orang yang nulisnya tuh kayak gini. RP spasi 5.000. RP titik spasi 5.000. Jadi yang benar setelah RP itu dia langsung tulis aja angkanya. RP nih 5.000 kayak gini misalkan. Ini benar. Jadi yang benarnya yang kayak gini. Karena, karena tadi aku sempat mention ya ada kaidah yang penulisan RP tadi. Jadi penulisan RP yang benar tuh kayak gini. Nanti kadang ini bisa ditulis kasih 00 gini ya. Nah, jadi tulis RP yang benar kayak gini. Ini bisa di take notes guys. Karena kadang suka keluar nih yang kayak gini. Selanjutnya ada lagi ya. Hmm, nah ini. Tadi kita sempat bahas soal penggunaan hari ya. Jadi kalau bulan dari Januari sampai Desember tuh dia kapital awalnya. Terus hari Senin sampai Sabtu dia kapital awalnya. Nah, tapi ada juga nih hari yang dia ditulis kapital atau enggak gitu. Misalkan nih, hari Minggu, hari, aduh, hari Minggu. Nah, nih, kalian ada yang tahu nggak? Yang benar itu yang atas, yang hari Minggu H besar M besar, atau yang di bawah yang H kecil M besar. Ayo, ada yang tahu?
Yang benar yang mana? Tadi Naurah, tahu nggak Naurah? Yang benar yang mana? Yusril mungkin? Yusril, yang benar yang mana? Atas atau bawah? Nabila mungkin? Atau Anggun mau coba jawab? Nah, eh, ini kadang masih sering salah ya orang-orang tuh. Jadi kalau kata hari itu dia bisa dihilangkan dan maknanya itu dia tidak berubah, maka kata tersebut tuh tidak ditulis kapital. Ini misalkan yang atasnya hari Minggu, yang bawah hari Minggu juga. Minggu udah jelas ditulis kapital ya, karena dia nama hari. Nah, tapi hari ini dia yang benar yang mana? Ditulis kapital atau enggak gitu. Nah, hari ini nggak ditulis kapital. Kalau misalkan dia dihilangin, maknanya nggak berubah. Contohnya ya, ini hari Minggu nih. Harinya kita ilangin. Jadi Minggu doang. Kita masih paham nggak? Yang dimaksud itu apa? Kita masih paham kan? Minggu. Minggu ya nama hari gitu. Bukan yang lain. Nggak ada minggu yang lain gitu. Atau misalkan hari nih, Selasa. Nih, H kecil. Nah, ini hari Selasa. Kalau misalkan harinya kita ilangin jadi Selasa doang, kita masih paham nggak? Kita masih paham, maknanya nggak berubah gitu. Selasa ya nama hari, Minggu ya nama hari gitu. Nah, kalau misalkan harinya, kata harinya itu dia bisa dihilangin dan maknanya nggak berubah, kita masih bisa paham. Itu dia ditulisnya pakai huruf kecil. Jadi dia nggak kapital. Nah, ini yang salah nih kayak gini. Ini salah, ini benar. Jadi ini salah, ini benar. Gitu. Kenapa H-nya ditulis kecil? Karena kalau misal hari, kata harinya itu dia dihilangin, kita masih bisa paham gitu. Dia nggak merubah makna gitu. Jadi mau dia ditulis hari Minggu atau ditulis Minggu doang, kita tetap masih paham gitu. Dia maknanya ya hari gitu. Beda lagi misalkan kalau nih hari Ibu atau hari pahlawan. Nah, hari Ibu nih maksudnya apa sih? Ini kan dia makna khusus ya. Hari pahlawan, dia juga makna khusus. Kalau dia kita ilangin kata harinya nih, misal kita hari Ibu, harinya kita ilangin. Maknanya jadi apa? Ibu doang. Atau hari pahlawan nih. Kita ilangin kata harinya. Jadi pahlawan doang. Kan maknanya berubah kan? Ibu, ya ibu banyak. Pahlawan banyak. Tapi kalau hari ibu kan spesifik. Nah, hari pahlawan kan spesifik maknanya. Jadi nama peringatan gitu. Peringatan hari ibu, peringatan hari pahlawan. Nah, karena kalau misalkan kata harinya itu kita ilangin dan maknanya berubah, atau kita jadi nggak paham maknanya apa, nah itu dia ditulisnya baru pakai huruf kapital. Jadi dia yang benar kayak gini, hari ibu atau hari pahlawan. Ini benar, benar, ini benar, gitu. Ini malah salah kalau ditulisnya tuh kayak gini, hari ibu. Nih, ini malah salah, gitu. Jadi bedanya kayak gitu, guys. Kalau kata hari itu bisa dihilangin dan maknanya tidak berubah, maka kata tersebut tidak ditulis kapital. Hmm, ini salah ya. Gitu guys. Ini penting buat di take notes ya. Jadi intinya itu, hari ibu, hari pahlawan, dia H-nya kapital. Kenapa? Karena kalau harinya itu kita ilangin kata harinya, kita hapus misalkan, dia kan cuma jadi pahlawan dong. Cuma jadi ibu doang. Kan maknanya hilang. Pahlawan apa, ibu apa, gitu kan. Tapi kalau harinya ada, ya kan jadi makna tersendiri, makna khusus, makna baru. Itu hari ibu, hari pahlawan.
Beda dengan kata minggu misalkan. Mau dia diilangin, mau dia ditulis. Kan minggu itu ya nama hari gitu, nggak ada minggu yang lain gitu. Kayak gitu guys. Itu mungkin ya buat penggunaan kan huruf RP sama hari, kata RP dan hari, penggunaannya kayak gitu. Itu dari aku belajar di tahun kemarin, jadi mungkin kalian belum dapat, atau kalian mungkin udah dapat, ini jadi recallan ulang. Jadi intinya kayak gitu, untuk penggunaan RP dan hari yang udah kita mention di EYD sebelumnya. Ini waktunya udah hampir habis, tinggal 4 menit lagi. Oke, ada yang belum paham atau mau ditanyain soal yang udah kita bahas tadi? Nah, untuk yang penggunaan RP dan hari ini, aku harap kalian bisa paham ya. Jadi, penulisan yang benarnya kayak gimana, yang salahnya kayak gimana, dan nanti bisa dipraktekin. Kalau kalian keseharian ya, mau ngetik, coba dipraktekin biar sekalian nge-recall nih ingatan kalian yang udah kalian dapet di malam ini, gitu. Jadi ini mungkin yang baru, penggunaan kata RP dan kata hari. Ini sebenarnya masih ada banyak, cuman karena waktunya terbatas dan kita nggak mungkin bahas langsung semuanya, jadi mungkin itu dulu untuk yang kita bahas sesuai di tadi. Karena PBM ini kan materinya juga lumayan ya, dan emang harus kita telaten satu-satu. Kita bahas pelan-pelan, karena tadi juga ada yang bilang masih nol banget, kita belajar pelan-pelan, kita belajar dari EYD dulu paling dasar, baru kita nanti ke next step, next step. Jadi kita jangan lompat-lompat kalau belajar itu, gitu. Nih, ada yang masih ingat nggak? Tadi kita sempat bahas nih, kata ulang yang dikapitalisasi kedua katanya hanya kata ulang utuh. Nih, kupu-kupu. Ini kan kata ulang nih, anak-anak. Kata ulang yang utuh. Kata ulang utuh itu maksudnya katanya yang diulang tuh persis gitu ya. Nggak ada bedanya. Kupu-kupu sama anak-anak sama. Beda kayak misalkan putra-putri gitu. Itu kan dia beda ya. Dan nanti kita mungkin next bisa bahas nih untuk kata ulang yang dia selain kata ulang utuh dan kata ulang semu. Oke, tinggal 1 menit. Punya habis. Ada yang mau ditanyain lagi sebelum tutup sesinya, guys? Udah jelas ya, Naura ada yang mau ditanyain lagi nggak? Udah jelas. Tadi tanya Naura ya. Sarah Vina, udah jelas belum? Sarah, coba react dong guys kalau misalkan udah jelas. Oke, Sarah udah jelas, Dinda udah jelas, Anggun Nabila oke. Udah clear ya. Kalian kalau misalkan masih bingung langsung aja tanya, nggak usah malu-malu lewat chat kayak Naura tadi, oke, nggak apa. Atau kalian mau langsung sampaikan langsung, langsung dipotong aja guys. Kalau aku lagi ngomong ya, gitu. Kalau udah mungkin aku bakal stop dulu share screen-nya. Nanti aku bakal follow up lagi buat materi-materi selanjutnya. Ini aku stop dulu.